Oke, di video kali ini kita akan belajar gimana cara kita mendeploy web statis ke AWS S3. Oke, jadi di sini saya udah ada contoh sebuah website statis yang terdiri dari HTML sama CSS. Nah, website statis ini akan saya deploy ke AWS S3. Nah, website statis saya tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan saya deploy ke AWS S3 ya. Jadi nanti saya akan jalankannya itu di S3. Nah, di sini kita akan belajar deploy-nya itu sebenarnya untuk deploy ke S3 ini kita bisa deploy-nya dari AWS Management Console. Tapi hari ini kita akan belajarnya itu dengan cara kita deploy-nya itu dengan menggunakan AWS CLI. Nah, jadi untuk bisa menggunakan AWS CLI, pertama Anda mesti install dulu aplikasinya AWS CLI. Anda bisa cari di Google. Kemudian Anda bisa masuk ke website ini. Anda bisa download sesuai sistem operasi Anda. Nah, setelah Anda download, kemudian setelah Anda install, Anda bisa cek, Anda bisa buka terminal Anda, kemudian Anda bisa cek dengan cara AWS version seperti ini. Nah, setelah Anda mengetikkan AWS version, kemudian enter, kalau misalnya dia ada muncul versinya seperti ini untuk memastikan bahwasannya AWS CLI-nya ini udah terinstall di komputer Anda. Tinggal kita bisa mulai menggunakannya. Dan untuk menggunakan AWS CLI, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita butuh bikin user ya di AWS-nya, karena nanti kan AWS CLI-nya ini kan kita jalankan lokal ya di terminal kita dimana dari AWS CLI-nya ini kita mau supaya kita bisa bekerja dengan service AWS yang ada di AWS ini. Jadi supaya bisa connect ya kita butuh bikin hak akses usernya. Jadi kita bisa bikin hak usernya dulu. Kita bisa dari AWS kita ke IAM, kemudian di IAM Anda bisa klik user, pilih user, kemudian Anda bisa buat user baru, kemudian ini Anda bisa buat misalnya nama usernya Budi. Nah, untuk supaya AWS CLI yang kita ini bisa bisa connect ke service AWS-nya, kita bisa memilih access type-nya itu programmatic access. Kalau Anda yang AWS Management Console access ini, kalau misalnya Anda checklist, berarti user ini akan bisa digunakan juga untuk login ke konsol AWS. Tapi di sini kita nggak butuh konsol access-nya, kita hanya butuh programmatic access-nya, karena kita hanya akan akses service AWS-nya ini dengan menggunakan AWS CLI. Jadi kita bisa checklist yang programmatic, kemudian kita bisa next. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan permission atau hak akses yang kita akan berikan ke user ini. Dia bisa akses apa saja. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini, attach existing policies. Kemudian di sini hak akses yang akan kita gunakan, yang akan kita berikan adalah administrator access ya. Jadi kita akan memberikan semua akses terhadap service-service AWS-nya itu ke user yang barusan kita buat tadi, yaitu Budi. Jadi kita bisa pilih opsi yang ini. Kemudian next, ini Anda bisa kasih tag-nya, misalnya demo user. Kemudian Anda bisa next. Habis itu ini kita bisa review apakah semua konfigurasinya udah benar. Ini administrator access. Habis itu kita bisa create user. Sebenarnya untuk administrator aksesnya itu sebenarnya bukan best practice ya. Best practice dari AWS itu adalah kita hanya memberikan aksesnya itu hanya akses tertentu saja. Jadi misalnya user ini dia butuh akses apa, ya sebenarnya kita hanya kasih akses itu saja. Jadi dari contoh yang tadi kita kasihnya administrator akses karena kita nantinya mau menggunakan user Budi ini untuk menggunakan service-service AWS yang lainnya. Jadi hanya nggak S3 saja. Jadi ini tujuannya supaya nanti kita bikin usernya sekali, nanti kita bisa pakai untuk menggunakan service-service AWS yang lainnya. Jadi kita bisa menggunakan semua service yang ada di AWS, makanya itu kita kasihnya administrator access. Tapi kalau misalnya Anda mau bikin user hanya di mana user itu hanya dikasih akses tertentu saja, itu nanti Anda bisa pilih akses tertentu tersebut. Misalnya kalau S3 ya berarti kasih aksesnya itu hanya S3 saja. Jadi nggak dikasih administrator aksesnya. Oke. Nah, ini usernya udah tercreate. Begitu tercreate, kita akan dapat yang namanya access key sama secret key. Nah, access key sama secret key ini yang harus Anda simpan baik-baik, karena access key sama secret key ini adalah
key yang hanya user Anda tahu saja, dimana nanti key ini yang digunakan untuk bisa menggunakan service-service AWS. Jadi kita bisa provision server, kita bisa membuat bucketnya S3, semuanya itu dari access key sama secret key. Jadi ini nggak boleh diketahui oleh orang lain selain user. Jadi setelah kita udah dapat access key sama secret key-nya, kita akan melakukan konfigurasi di AWS CLI kita. Cara konfigurasinya itu Anda bisa ketikkan AWS configure, kemudian enter. Nah, di sini dia akan minta access key-nya, itu nanti Anda bisa copy dari sini access key-nya, kemudian Anda bisa paste, kemudian untuk secret key-nya Anda bisa klik show-nya ini, nanti pada saat Anda klik show, ini akan lampir secret access key-nya. Anda bisa copy secret access key-nya yang hanya boleh Anda tahu, kemudian Anda bisa paste ke sini, kemudian enter. Setelah itu, untuk default region name-nya ini, Anda bisa ketikkan region name yang akan Anda gunakan ya. Jadi di sini AWS dia punya beberapa region. Di sini region yang akan kita gunakan itu adalah region yang paling dekat dengan Indonesia, yaitu kita bisa pilih yang Singapura. Jadi Singapura itu regionnya itu adalah AP Southeast 1. Jadi ini Anda nanti bisa ketikkan AP Southeast 1 supaya setiap nanti kita deploy atau kita mau menggunakan service AWS-nya itu kita akan menggunakan yang berasal dari region AP Southeast 1 atau dengan kata lain Singapura. Nah, kalau sudah Anda bisa enter. Ini Anda bisa isikan JSON, kemudian enter. Nah, setelah Anda udah berhasil konfigurasi AWS CLI-nya, maka harusnya Anda udah bisa terkonek dengan service-service yang di AWS dengan menggunakan user body-nya. Anda mungkin bisa ceknya dengan cara AWS configure. AWS configure this. Ya, Anda bisa lihat ini kita udah konfigurasi secret key sama access key-nya. Jadi kita udah bisa connect ke AWS-nya. Nah, setelah kita udah bisa connect ke AWS, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bucket ya. Jadi untuk supaya kita bisa deploy web status kita itu ke service AWS yang S3 ke S3, itu kita pertama harus bikin bucketnya dulu. Jadi di sini untuk pembuatan bucketnya itu kita akan menggunakan command line interface. Jadi perintahnya itu adalah AWS S3 kemudian MB itu adalah make bucket, untuk perintah untuk membuat bucket. Setelah itu kita akan memberikan nama bucket kita. Nah, nama bucket ini dia sifatnya universal ya. Universal artinya untuk penamaan nama bucket ini dia harus menggunakan nama yang udah nggak dipakai oleh orang lainnya. Jadi untuk penamaan bucket ini kita nggak boleh namanya umum. Jadi kita harus namanya unik ya. Karena dia sistemnya itu dia global ya. Jadi namanya itu harus yang tidak terpakai oleh orang lain. Jadi biasanya untuk penamaan nama bucket untuk memastikan supaya namanya itu kita nggak menggunakan nama yang udah dipakai oleh orang lain. Sebenarnya kita bisa menggunakan konsep penamaan yang namanya reverse domain ya. Atau kita bisa menggunakan nama domain sebagai penamaan bucketnya. Misalnya contohnya di sini saya punya domain yang namanya fullstackscience.net. Berarti saya bisa kasih nama bucketnya itu dengan cara profile fullstackscience.net ya. Jadi di sini untuk nama bucketnya ini saya kasih namanya ini profile fullstackscience. Jadi ini udah pasti namanya itu nggak terpakai orang lain ya, karena ini domainnya itu kan domain kita pribadi. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya domain ya berarti Anda mesti tips yang lain. Kalau misalnya Anda nggak ada domain, maksudnya Anda nggak ada domain pribadi, tapi Anda kesulitan dalam mencari nama, ya sebenarnya Anda bisa kasih aja misalnya saya bucket body, kemudian Anda bisa tambahkan saja, misalnya Anda bisa tambahkan angka di belakangnya, Anda bisa tambahkan misalnya tanggalnya hari ini 2021. Nah, ini setidaknya bisa memastikan bahwasanya bucketnya itu unik ya namanya, karena orang lain yang mau kasih nama bucket seperti ini kan pastinya unik ya. Dia Anda bisa tes. Ini tips yang lain untuk memberikan nama bucket yang unik. Jadi di sini saya akan tetap pakai nama bucket dengan menggunakan nama domain saya, yaitu profile fullstackscience.net. Oke. Ini kita bisa enter. Nah, setelah kita enter,
CLI akan memproses perintah untuk membuat bucketnya. Anda bisa lihat ini dia udah berhasil membuat bucket yang namanya profile fullstackscience.net. Untuk mengecek apakah bucketnya itu udah terkait atau belum, kita bisa menggunakan perintah yang namanya aws s3 ls. Dari aws s3 ls ini dia akan melist semua bucket kita yang ada di ini ya, di service AWS kita. Jadi di konsol sebenarnya kita juga bisa cek sih. Kita bisa ke service S3. Misalnya kita cari S3, kita buka. Nah, nanti Anda bisa lihat. Nah, di sini ada sebuah bucket yang namanya profile fullstackscience.net. Jadi konsep bucket di S3 ini adalah nantinya bucket ini adalah tempat kita untuk menampung file-file kita. Jadi tempat untuk menampung file kita di S3 itu dia namanya bucket ya. Nah, di sini tempatnya udah ada, profile, nama tempatnya itu, nama bucketnya profile fullstackscience.net. Oke, nah berarti proses untuk membuat bucketnya itu udah berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita akan mendeploy semua isi website kita ini ke dalam bucketnya. Jadi caranya kita bisa menggunakan perintah. Anda pertama mesti pastikan dulu Anda udah berada di dalam folder dari website statis Anda ya. Jadi di sini foldernya itu saya taruhnya di sini di Tailwind Profile. Anda bisa lihat, Anda bisa ketikkan ls. Nah, di sini kan udah ada filenya. Nah, saya akan deploy web profile saya ini ke S3. Tapi di sini yang saya deploy itu hanya ini ya, yang berada di dalam folder disk. Jadi saya hanya akan mendeploy semua isi yang ada di dalam folder di sini, yaitu gambar sama dua file HTML sama style.css-nya. Jadi cara deploy-nya ini kita bisa menggunakan perintah yang namanya aws s3. Kemudian kita bisa pakai perintah sync. Kita akan sync folder yang ada di disk, yang di lokal kita, di disk. Kita akan sync ke bucket kita yang di S3, jadi fullstackscience.net. Seperti ini. Nah, perintah ini kalau dijalankan dia akan mensinkronisasikan semua file yang ada di folder disk kita yang di lokal komputer kita. Semua isi filenya itu dia akan copy ke dalam S3 kita. Jadi kita bisa tes, jalankan, enter. Nah, di sini Anda bisa lihat dia akan mengupload semua file yang ada di dalam disk ini ke dalam S3. Jadi sebenarnya Anda juga bisa cek, Anda bisa pastikan apakah benar isinya udah ada, maksudnya semua filenya itu udah ada di dalam bucket kita. Kalau dari CLI untuk ngeceknya itu kita bisa pakai perintah aws s3 ls s3, kemudian kita kasih nama bucket kita profile fullstackscience.net. Anda bisa gunakan perintah ini. ls ini fungsinya untuk melist semua isi yang ada di dalam bucketnya ini. Dan Anda bisa lihat di dalamnya ini udah ada folder images, kemudian ada file 404 HTML, index HTML sama style.css. Ini memudahkan bahwasanya file kita ini udah berhasil diupload ke dalam bucket. Cara lain untuk mengecek isi dari bucketnya itu apakah udah berisi file web profile kita. Anda bisa ke konsol, kemudian Anda bisa ke bucket kita yang tadi, yang profile fullstackscience. Anda bisa klik. Nah, Anda bisa lihat ini isinya udah ada. Ini berarti perintah sync kita udah berhasil ya. Jadi kita udah berhasil mendeploy isi web profile kita itu ke bucket S3. Oke. Nah, setelah kita udah berhasil deploy, langkah selanjutnya adalah di aws S3 untuk supaya bikin S3 ini di bagian S3 ini dia ada sebuah fitur yang kita bisa enable untuk supaya Anda bisa lihat di bagian properties. Sebenarnya di bagian properties ini dia ada sebuah fitur yang namanya static website hosting. Jadi ini memungkinkan kita untuk menggunakan bucket S3 ini untuk menghost website kita, untuk menghost website yang udah kita upload ya. Jadi kalau misalnya Anda dari konsol, sebenarnya Anda bisa jalankan dari edit, kemudian Anda bisa enable. Tapi di sini kan kita mau jalankannya itu semuanya dari aws CLI. Jadi cara kalau dari aws CLI untuk mengenable fitur websitenya, Anda bisa gunakan perintah aws s3. Kemudian website, kemudian Anda bisa kasih nama bucketnya yang kita mau update, nama bucket yang mau kita gunakan untuk website hostingnya. Anda bisa ketikkan profile fullstackscience.net, dan Anda bisa kasih nama bucketnya.
Selanjutnya adalah kita mesti kasih nama file indeksnya. Jadi untuk menjalankan sebuah website umumnya kan kita butuh sebuah file utama index.html ya. Jadi Anda bisa kasih flag nilai di flag index dokumennya, yaitu index.html. Kemudian ada satu flag lagi yaitu untuk arrow-nya. Kalau misalnya halamannya tidak tersedia, kita mau menampilkan halaman apa, di sini saya akan menampilkan halaman 404.html seperti ini. Oke. Jadi ini cara ini fungsi perintahnya adalah kita akan menginstruksikan kepada S3 untuk menjalankan fitur website, supaya di mana fitur website hosting statisnya itu kita akan jalankan di bucket yang namanya profile fullstackscience.net. Kemudian file yang akan kita gunakan sebagai file utamanya index.html-nya itu adalah kita bisa menggunakan flag ini index dokumen index.html. Kemudian untuk error dokumennya itu kalau misalnya alamatnya itu nggak ditemukan, kita akan menggunakan sebuah halaman khusus 404 HTML. Nah, setelah kita ketikkan perintah ini kita bisa enter. Untuk bucket, untuk penamaan bucketnya ini AWS S3 website. Kita cek kembali, kita bisa cek perintah AWS CLI-nya untuk mengaktifkan fitur websitenya adalah AWS S3. Oke, untuk penamaan bucketnya harusnya seperti ini. Berarti AWS, ini kita hapus AWS S3 website, kemudian kita akan tulis nama bucketnya seperti ini, fullstackscience.net. kemudian index dokumennya yaitu index.html. kemudian untuk error dokumennya itu adalah 404.html. Nah, ini kita enter. Nah, setelah kita enter, berarti fitur untuk website hosting di bucket kita ini udah aktif ya. Kita bisa cek dengan cara, kita bisa lihat di konsolnya. Ini yang sebelumnya disable, ini kalau saya refresh, karena kita udah menjalankan perintah CLI website yang tadi, harusnya posisinya fitur untuk web hostingnya itu udah aktif ya, untuk static web hostingnya. Nah, Anda bisa lihat ini dia fiturnya udah enable. Dan sekarang ini kita akan dapat sebuah link untuk mengakses website kita. Dari linknya kita bisa buka. Nah, kalau kita buka, ini Anda bisa lihat ini dia dia aksesnya masih forbidden ya. Jadi sebenarnya di AWS S3 itu secara default itu public nggak bisa langsung mengakses semua aset kita yang kita deploy-nya ke semua objek yang udah kita deploy ke dalam S3. Jadi kita mesti kasih permission-nya. Jadi sebenarnya kita mesti setting, kita mesti konfigurasi permission-nya itu siapa yang boleh akses ke aset kita. Jadi setelah default ini kita nggak bisa akses, makanya ini dia keterangannya itu forbidden ya. Jadi kita nggak bisa akses. Jadi caranya supaya bisa diakses gimana? Caranya supaya bisa diakses pertama adalah kita butuh sebuah file yang namanya bucket policy ya. Jadi kita butuh sebuah file yang namanya bucket policy. Jadi bucket policy ini sebenarnya sebelumnya udah saya buat. Jadi isi dari file bucket policy-nya itu kurang lebih seperti ini. ID ini adalah file policy yang bisa kita gunakan untuk memberikan hak akses ke resource ini ya. Jadi di sini kita mau memberikan akses ke semua, kita mau memberikan akses allow, kita mau kasih akses allow ke semua user, dimana akses yang kita berikan adalah untuk kita bisa membaca objek, get object, DS3 get object. Jadi action yang kita allow itu adalah get object. Kita mau allow-nya itu ke resource, yaitu resource AWS S3 kita itu adalah ini, rn AWS S3, kemudian profile fullstackscience.net, kemudian /bintang. Jadi perintah ini atau policy ini dia fungsinya untuk memberikan akses ke bucket kita untuk supaya kita bisa baca objeknya, supaya kita bisa get objeknya. Jadi Anda mesti buat sebuah file seperti ini. Untuk penamanya itu nggak harus bucket policy, jadi ini terserah Anda. Jadi untuk saya kasih namanya bucket policy.json. Jadi ini formatnya itu JSON.
Oke. Nah, jika Anda udah bikin bucket polisinya, kita akan bisa mengkonfigurasi atau kita bisa mengirimkan polisinya itu ke dalam sini ya, bucket polisinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di konsol Anda mau bikin polisinya itu Anda bisa bikinnya di sini. Tapi di sini kan kita nggak di sini di video kali ini kan kita nggak menggunakan subkonsol ya. Jadi semua konfigurasinya itu semuanya kita akan menggunakan CLI. Jadi cara untuk konfigurasi polisinya menggunakan CLI, kita bisa menggunakan perintah yang namanya AWS S3 API. Kemudian kita bisa menggunakan perintah put bucket polisi. Kemudian untuk bucketnya itu kita akan menggunakan nama bucket kita yaitu profile fullstackscience.net. Kemudian untuk polisinya kita akan baca dari file bucket polisi yang tadi. Jadi tadi nama filenya itu adalah bucket polisi.json. Jadi kita bisa menggunakan perintah ini file.2/bucket polisi. Ini di sini saya nggak memberikan alamat foldernya itu karena posisi bucket polisinya itu udah berada di dalam folder Tailwind web profile-nya. Ya makanya ini di sini kita tinggal loadnya itu dengan cara file.2/bucket polisi.json seperti ini. Oke. Nah, ini perintahnya harusnya seperti ini saja. Ini kita bisa enter. Nah, setelah kita enter, kalau misalnya nggak muncul error, berarti polisi yang kita buat tadi itu udah berhasil diinjek ke dalam bucket kita. Ya, untuk memastikannya itu kita bisa cek, kita bisa refresh di bucketnya. Yang ini sebelumnya bucket polisinya kosong, begitu kita refresh, nah, kita bisa lihat dia akan udah terisi dengan polisi yang kita buat tadi ya. Nah, dengan kita udah memberikan polisi untuk get objeknya, maka pada saat kita mengunjungi websitenya lagi dengan link yang tadi, ini kalau kita refresh, maka dia akan berhasil nampil. Ya, maka dengan begini kita udah berhasil mendeploy semua isi dari web hosting, web statis kita itu, kita deploy-nya itu ke S3. Anda bisa lihat ini webnya itu dia serve-nya itu dari langsung dari bucket S3-nya langsung. Seperti ini. Ya, begitu cara untuk mendeploy web statis ke S3. Oke.